Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari lepas hari hidup kami senantiasa dipelihara, dijaga oleh Tuhan apapun kondisi, peristiwa yang kami alami. Tetapi satu hal yang kami yakin bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah yang terus memelihara hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini satu lagi bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika kami boleh diundang datang ke rumah Tuhan untuk kami mengagungkan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebenarnya firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kuatkan kami, teguhkan kami, tegur kami. Kalau mungkin kami selama ini kurang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dan kami di dalam pertolongan Allah Roh Kudus siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan akan eksposisi kita dari Injil Matius. Dan hari ini sampai kepada Matius pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang genap, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil sampai nanti ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Bapak Ibu, Jumat 2 minggu yang lalu, itu kan libur tuh ya. Libur terus saya mengambil cuti, karena hamba Tuhan GKY kalau libur kita ambil cuti seperti itu. Maka saya dan istri itu ke Jakarta Selatan. Kami ke sana dengan tujuan cuma satu sebenarnya, makan. Makannya cuma satu sebenarnya, makan sebuah roti yang lagi viral, yaitu roti ini. Bapak Ibu pernah di sekitar Blok M, ini sebenarnya asalnya dari Bandung dan kemudian dia buka cabang di Blok M. Nah, saya sama istri perjalanan itu 1,5 jam ke Jakarta Selatan. Ke sana tujuannya untuk makan. Kemudian Bapak Ibu tanya, ngapain sih Muse repot-repot ke sana? Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana sih Muse tahu bahwa di Jakarta Selatan ada toko roti yang lagi viral? Maka jawabannya adalah saya tahu dari food vlogger. Di IG tuh. Di IG, FWP itu seringkali mondar-mandir seperti itu. Salah satunya adalah roti ini. Bapak Ibu, ketika kita melihat situasi di sekitar kita, bukankah kita ini kalau tidak hati-hati kita hidup di dalam zaman ikut tren, ikut mayoritas, ikut apa yang orang lain lakukan. Terakhir pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan iman kita atau di dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan-jangan beragama Kristen itu tidak selalu berarti mengikut Kristus.
Seseorang yang beragama Kristen itu tidak selalu berarti dia sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus. Kemudian kita tanya, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh mengikut Kristus atau hanya ikut-ikutan? Bapak Ibu, ketika saya kasih contoh di awal tadi, kalau ditanya, Musa akan kembali lagi nggak ke roti itu? Mungkin. Tetapi apakah akan menjadi pengikut setia toko roti itu? Tidak. Kenapa? Karena saya ingin mencoba yang lain. Saya jatuh kepada ikut-ikutan. Bapak Ibu, di dalam konsep iman Kristen kita mungkin bertanya, apakah saya ini adalah orang yang sungguh mengikut Kristus atau hanya ikut-ikutan? Bapak Ibu, banyak orang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh mengikut Dia. Banyak orang berjalan bersama Kristus, tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Dan inilah yang bisa kita lihat di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Di dalam ayat ini kita bagi kepada dua kelompok sebenarnya. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-22, dan kemudian ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18 sampai 22 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu memanggil muridnya yang pertama. Tuhan Yesus yang datang, Tuhan Yesus yang disebut sebagai guru itu, dan sudah merupakan sebuah kebiasaan para guru Yahudi waktu itu. Kalau mereka ingin jadi guru, maka otomatis mereka harus punya murid. Dan ketika mereka mau cari murid, mereka punya kriteria seorang murid seperti apa yang akan mereka didik, yang akan berjalan bersama mereka, yang akan hidup bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus pun lakukan itu. Sehingga sesuatu yang tidak aneh ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama. Muridnya yang pertama itu adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tujuannya satu, yaitu mereka jadi murid Kristus supaya mereka menjadi penjala manusia. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan Yesus berkata gini, ikutlah aku. Maka apa pengertian ikutlah aku? Ini merupakan sebuah kata perintah di situ. Mengikuti dengan berjalan di belakang. Jadi kalau ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, maka Tuhan Yesus ingin berkata gini, aku di depan, kamu berjalan di belakang, ikut aku. Kemana aku pergi, kamu ikut aku. Kemana aku berjalan, kamu ikut aku. Nah, ikutlah aku di situ. Kemudian pengertian yang kedua adalah menyertai sebagai seorang murid. Kemudian mengikuti di bawah otoritas seseorang. Dan ini komitmen berkelanjutan, bukan sesaat. Bukan tren, dan kemudian tren itu hilang, ada tren yang lain. Di dalam bagian ini, maka dikatakan ikut berkelanjutan, bukan sesaat. Dan ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan Yesus berkata, untuk apa ikut? Maka dia katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus berkata, aku akan. Tuhan Yesus yang menjadikan hasil karya Tuhan Yesus, bahwa penjala manusia bukan tugas baru, tetapi identitas yang lahir dari ketaatan itu. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, maka para murid itu mengikut Tuhan. Lalu ayat yang ke-23 sampai 25 digambarkan di sini, dikatakan di sana Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Tiga hal yang Kristus lakukan. Yang pertama, dia mengajar tentang Allah. Dia mengajar, yang kedua tentang kerajaan Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah dia menyembuhkan orang yang sakit. Bapak Ibu, orang yang melihat ada satu pribadi yang tokoh baru, guru baru, yang bukan hanya mengajar sesuatu yang baik, bukan hanya mengajar sesuatu yang bagus, bukan hanya mengajar sesuatu yang dilakukan dengan enak didengar di telinga, tetapi dikatakan di sana Tuhan Yesus itu memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, konsep mereka tentang kerajaan Allah, itu bukan hanya bicara tentang konsep tentang kerajaan Allah ke depan, tentang kerajaan Allah bersifat kekekalan. Tetapi ketika mereka mendengar ada pribadi yang memberitakan tentang kerajaan Allah, mereka kembali bernostalgia tentang kerajaan orang-orang Yahudi waktu itu. Kerajaan Daud, kerajaan Salomo, kerajaan yang begitu besar, kerajaan yang begitu dikagumi.
Dan ketika ada pribadi yang bernama Kristus ini, Yesus ini, memberitakan tentang kerajaan Allah, maka mereka berkata, dia akan mendirikan kerajaan bagi Israel. Dia akan mendirikan kerajaan dan membuat Israel kembali jaya di dalam kerajaan yang akan dibuat dari dirinya. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang banyak, orang sakit. Bapak Ibu, waktu itu kita mungkin tanya, waktu itu pengobatan mahal nggak sih? Kalau sekarang kan pengobatan mahal ya. Ke UGD minimal 1 juta. Periksa, opnam, lebih dari 5 juta. Kita mungkin tanya, zaman itu pengobatan mahal nggak? Atau gratis? Bapak Ibu, ketika kita tanya ini, kita ingat tentang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Digambarkan apa? Perempuan itu sudah berobat kemanapun, membuat kekayaannya habis, dan dia nggak punya harapan lagi selain daripada Yesus yang datang. Dan dia berkata, menyentuh jubah-jubahnya, aku akan lakukan itu. Sehingga dengan kata lain, pada masa itu pun, pengobatan itu mahal. Sehingga ketika ada satu pribadi yang bernama Yesus ini hadir dan kemudian menyembuhkan tanpa harus bayar, menyembuhkan dan seketika sembuh, maka orang-orang banyak itu menerima kesembuhan itu. Sehingga tidak sesuatu yang tidak aneh ketika kita lihat ayat yang ke-24. Ketika dikatakan di sana, semua orang yang sakit, semua orang yang bergumul dengan sakit-sakit yang berat, mereka datang kepada Kristus dengan tujuan disembuhkan. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, dua kelompok orang. Murid yang dipanggil jadi penjala manusia dengan orang banyak yang datang karena peristiwa kesembuhan itu. Tetapi kemudian kita melihat dua skema ini yang berbeda. Yang pertama adalah murid itu mereka dipanggil, kemudian mereka meninggalkan, dan kemudian mereka mengikuti. Tetapi kemudian orang-orang banyak itu, mereka mendengar, mereka melihat, mereka berbondong-bondong mengikuti. Dan menarik adalah Tuhan Yesus menerima keduanya. Tetapi hanya murid yang dia bentuk. Tuhan Yesus terima. Orang yang sakit, dia terima. Orang yang bergumul dengan kuasa kegelapan, dia terima. Dan dia lepaskan itu. Dia terima keduanya. Tetapi kemudian kita berkata gini, apa bedanya sih Muse? Kata ketika para murid itu mengikuti Yesus, dan kemudian orang banyak itu mengikuti Yesus. Di dalam persiapan khotbah saya menemukan bahwa katanya sama. Kata yang digunakan mengikuti itu adalah akoloteo. Dan ini 24 kali di dalam Injil. Akoloteo itu bicara tentang apa? Berjalan di belakang seseorang. Baik para murid pertama, baik orang banyak. Mereka berjalan di belakang Tuhan Yesus. Artinya apa mengikuti? Menyertai. Berjalan bersama. Baik murid pertama ataupun orang banyak juga menyertai di mana Tuhan Yesus berada, mereka di situ. Bapak Ibu ingat kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu, dia mau nyebrang, orang banyak itu lewat darat untuk ikut dia. Mereka menyertai Tuhan Yesus. Para murid pun mengikut Tuhan. Lalu, mengiringi sebagai murid. Nah ini agak beda nih. Para murid mengiringi di dalam motivasi mereka dipanggil sebagai murid. Tetapi orang banyak mengiringi seakan-akan mereka menjadi seorang murid. Yang keempat lebih beda lagi. Mengikuti dengan ketaatan dan komitmen. Para murid belajar untuk mengikuti dalam ketaatan dan komitmen. Tetapi orang banyak ketika diminta komitmen, mereka mulai berpikir untuk tidak punya komitmen. Sehingga Bapak Ibu secara fisik mereka bersama dengan dia. Mereka dekat dengannya. Mereka mengikuti kepemimpinannya dan meneladani hidupnya.
Tetapi perbedaannya adalah ketika bicara tentang mereka jadi murid dan mereka memiliki ketaatan dan komitmen ketika mereka mengikuti akan Tuhan Yesus. Ini yang perbedaan kedua. Para murid mengiringi, menyertai karena mempercayakan diri kepada pribadi Kristus. Tetapi orang banyak ketika mereka mengikuti, mereka mengiringi, mereka menyertai karena ketertarikan mereka bagi kepentingan diri mereka sendiri. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Saya sakit, saya nggak punya uang, saya bergumul dengan sakit ini. Para dokter, para tabib waktu itu nggak bisa menyembuhkan saya. Yesus ini bisa menyembuhkan. Kalau saya bisa datang kepadanya, saya disembuhkan, saya akan sembuh. Orang banyak berpikir seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka para murid melepaskan untuk mengikuti makna arah hidup yang baru. Tetapi orang banyak mengikuti untuk mendapatkan keuntungan itu. Sehingga kita bisa katakan mengikut tidak sama dengan sekedar hadir. Kalau dikatakan kita ini mengikut Yesus atau sekedar ikut-ikutan, maka mengikut Yesus itu tidak sama dengan sekedar hadir, sekedar ibadah, sekedar melayani, sekedar berdoa, sekedar baca Alkitab, sekedar kelihatannya mengikuti, tetapi tidak mau jadi murid. Sekedar mengikuti, tetapi tidak punya komitmen, tidak punya ketaatan itu. Sekedar, itu tidak sama. Bonhoeffer berkata gini, Kristus menjelaskan sejak awal bahwa firman-Nya bukanlah doktrin abstrak, tetapi penciptaan kembali seluruh kehidupan manusia. Satu-satunya jalan yang benar dan tepat adalah benar-benar pergi bersama Yesus. Panggilan untuk mengikuti menyiratkan bahwa, yang saya bold di situ, hanya ada satu cara untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah dengan meninggalkan segalanya. Dan pergi bersama anak Allah yang menjelma itu. Mereka harus bangkit dan mengikuti Dia. Itu pengikut, bukan ikut-ikutan. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat bagian ini bukti perbedaannya. Murid pertama mengikuti Tuhan Yesus bukan karena mereka tahu kemana mereka akan pergi, tetapi karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Kita mungkin katakan, tapi kan Musa dalam perjalanan murid-murid itu jatuh ya. Ada yang bawa mamanya minta kalau nanti Tuhan Yesus dalam kemuliaan mereka bisa duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka kan jatuh. Ada murid bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka itu ingin mendapatkan keuntungan itu? Mereka bisa jatuh. Pengikut itu bisa jatuh. Tetapi apa yang membedakan ketika mereka pertama kali mengikuti Yesus? Bukan karena mereka tahu kemana mereka akan pergi. Bukan karena mereka tahu keuntungan apa yang akan mereka dapatkan. Tetapi karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Tetapi orang banyak mencari Tuhan Yesus sebagai solusi, bukan sebagai Tuhan yang harus ditaati. Mengikut tanpa penyerahan hanya melahirkan kekaguman, bukan pemuritan. Bapak Ibu, ketika kita melihat tentang hal ini, maka pengikut Tuhan Yesus, Carson berkata gini, orang-orang dari semua daerah ini, digambarkan ayat yang ke-23-24, Carson berkata, mengikuti Yesus, terlepas dari argumen yang bertentangan, mengikuti tidak selalu menunjukkan kemuritan yang solid. Itu mungkin menuju pada mereka yang pada waktu tertentu mengikuti Yesus dalam pelayanan kelilingnya, dan dengan demikian secara longgar dianggap sebagai murid. Saya pikir-pikir apa yang dikatakan oleh Carson ini ya. Jangan-jangan kita pun bisa jatuh pada penilaian ini. Ada orang yang rajin ibadah,
rajin melayani, kemudian kita bilang gini, dia ini anak Tuhan. Dia ini pasti anak Tuhan. Tapi Kersen berkata gini, jangan-jangan orang yang mengikuti, seperti orang yang mengikuti Yesus di dalam kisah ini, menunjukkan seakan-akan mereka adalah menjalani kemuritan yang sulit, yang solid, tetapi mereka sebenarnya hanya dinilai, penilaian yang longgar itu, bahwa mereka murid. Sehingga inilah yang kita bisa katakan tentang orang banyak ini. Mereka adalah orang yang oportunis. Bapak Ibu, orang yang oportunis itu apa? Mereka adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai alat memenuhi ambisi dan kenyamanan diri. Bukan pribadi yang ditaati. Saya ulangi, orang yang oportunis adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai alat memenuhi ambisi dan kenyamanan diri, bukan pribadi yang ditaati. Mereka tidak pernah sungguh memilih untuk mengikuti Yesus, tetapi menuntut semua manfaat rohani darinya. Kesembuhan, berkat. Kalau tidak, mereka akan cari alat lain yang bisa memenuhi mereka. Iman mereka berhenti pada bahasa religius yang sentimental. Allah itu baik. Dia mengasihiku. Dia melindungiku. Dia menyimpan air mataku di dalam kirbatnya. Tanpa mereka memiliki ketaatan dan tanpa penyerahan hidup mereka kepada Tuhan. Itu yang bisa kita lihat ketika orang banyak setelah beberapa tahun pelayanan Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkaitan dengan perjamuan, mereka meninggalkan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka berkata salibkan dia. Karena bagi mereka, pribadi ini gak ada guna lagi. Selain ditinggalkan, cari pribadi yang lain. Orang yang oportunis. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang Kristen sekarang, kalau tidak hati-hati menjadi orang Kristen yang oportunis. Yang hanya menjadikan Tuhan sebagai alat memenuhi ambisi dan kenyamanan diri. Bukan pribadi yang ditaati. Seberapa banyak orang-orang yang kita kenal yang begitu antusias datang kepada Tuhan. Ketika mereka dikatakan gini, jadi orang Kristen itu enak. Jadi orang Kristen itu enak, kamu minta apa sama Tuhan, Tuhan jawab. Nah, saya cukup sedih kalau ada orang yang memberitakan Injil dengan iming-iming itu. Jadi orang Kristen itu enak. Kamu sakit, ke gereja, doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Mungkinkah Tuhan bisa sembuhkan? Mungkin. Tetapi ketika itu menjadi motivasi kita, kalau Tuhan gak sembuhkan gimana? Cari yang lain dong, yang bisa menyembuhkan kamu. Orang Kristen yang oportunis. Bapak Ibu, ada orang yang berkata gini, ikut Tuhan itu enak. Kenapa enaknya? Kamu doa, kamu kan ikut Tuhan pemilik alam semesta. Dan dia akan memberikan kamu berkat. Lalu bagaimana kalau tidak diberkati? Ia cari Tuhan yang lain yang bisa memberkati kamu. Orang Kristen yang oportunis. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saya berdoa, biarlah kita bukan menjadi orang Kristen yang oportunis, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus berkata gini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang seringkali pintar dengan kalimat ini. Mereka katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, maka dia gak perlu nyangkal dirinya. Dia gak perlu pikul salibnya. Dia hanya perlu ikut Yesus seadanya. Tetapi Tuhan berkata tidak. Orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri, mematikan keinginan daging,
mematikan peperangan rohani itu harus terus dilakukan. Memikul salibnya dan mengikut aku. Bonhoeffer berkata gini, harga kemuritan itu besar. Hidup dengan penyerahan diri yang radikal demi kemuliaan Allah. Ketaatan yang setia kepada pribadinya. Dan ketaatan yang mendesak terhadap misinya itu mahal. Ini bisa mengorbankan hidup kita. Tetapi itulah harga dari seorang pengikut. Harga dari seorang murid. Mahal, besar, yang harus kita jalani. David Platt berkata gini, harga dari ketidakmuritan juga besar, jauh lebih besar. Harganya sangat mahal bagi banyak orang di gereja yang duduk nyaman di bawah panji kekristenan, tetapi tidak pernah memperhitungkan harga mengikuti Kristus. Banyak yang tertipu secara kekal. Ada harga yang harus dibayar dengan kekristenan yang monoton, yang rutin, yang religius, dan kita akan menyia-nyiakan hidup kita seperti itu, dan harganya akan sangat mahal bagi kita dan bagi mereka yang tersesat di dunia ini. Dan kata lain, David Platt berkata gini, kalau kamu selama ini jadi Kristen tetapi hanya ikut-ikutan, kamu menganggap bahwa dirimu itu adalah pengikut Tuhan yang sejati. Tetapi kamu tidak pernah betul-betul menjadi murid Tuhan. Dan kamu tersesat dengan pikiran itu. Maka suatu hari kamu akan terkejut ketika Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu. Mungkin kita katakan, Tuhan, bukankah aku ini sudah melayani Tuhan? Sudah rajin ibadah pada Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitab itu, sudah melakukan mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Kamu bukan pengikutku. Kamu hanya ikut-ikutan. Bukan pengikutku yang sejati. Sehingga Bapak Ibu mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar ikut-ikutan. Tetapi hidup yang dibentuk untuk berpikir. Untuk merasa. Dan bertindak seperti dia. Pengikut itu pasti mengikuti. Mengikuti dia di mana dia menuntun. Mengikuti apa yang dia ajarkan. Mengikuti firman-Nya. Mengikuti petunjuk-petunjuknya. Dan jadikan hidup kita kehidupan yang dipraktikkan bahwa kita ini pengikut. Sehingga biarlah kalimat ini menjadi kalimat pengingatan bagi kita. Hari ini Tuhan Yesus masih berkata, ikutlah aku. Pertanyaannya, apakah kita sekedar ada di tengah kerumunan orang banyak? Atau kita bersedia meninggalkan jala dan sungguh mengikuti dia? Bapak Ibu, 4 kolom ini menjadi 4 kolom refleksi untuk kita. Ketika kita katakan kita ini pengikut Tuhan, maka jadikan itu menjadi panggilan pribadi kita. Respon kita. Bahwa kita ini mau percaya pada Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan karena kata orang, tetapi karena kita memang sadar bahwa kita ini orang berdosa dan butuh keselamatan dari Tuhan. Panggilan pribadi, respon secara sadar, kita perlu keselamatan itu, dan kita mau percaya kepada Tuhan. Sebagai sebuah komitmen pribadi, berani meninggalkan zona nyaman. Zona dosa yang mungkin selama ini kita katakan itu begitu enak loh Musa. Susah untuk dilepaskan. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, kita berani di dalam komitmen pribadi kita belajar minta pertolongan Tuhan untuk lepaskan itu. Untuk bebaskan kita. Bukan sekedar tradisi. Bukan sekedar ikut-ikutan. Karena papa mama saya Kristen, maka saya harus jadi Kristen. Karena koko saya rajin pelayanan, maka saya sebagai dedeknya harus rajin pelayanan. Bapak Ibu, bukan sekedar ikut-ikutan.
Saya bersyukur ada orang-orang, anak-anak yang berasal dari keluarga Kristen dan dia jadi Kristen. Tetapi ketika bicara tentang keselamatan, dia harus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya tahun lalu kita mengadakan memberitakan Injil pada anak sendiri. Memang anak kita dari kecil Kristen. Memang anak kita dari kecil kita bawa ke gereja. Bapak Ibu, saya ingat ketika saya mulai masuk GKI Karawaci, anak saya itu umur 6 bulan. Kami pindah dari Lampung ke sini, itu umur anak kami 6 bulan. Dan anak kami itu hampir tiap minggu, dari pagi sampai malam dia ada di gereja. Dan sekarang umurnya sudah berapa tahun ya anakku ya? 13 tahun. 13 tahun. Jadi 12 tahun setengah dia tiap hari Minggu, kadang kalau ada pengkhotbah datang ditanya, dari KU2 ke KU3 enggak pulang. Waktu itu saya masih di Lipo Sentral, seperti di ngontrak sana. Enggak, saya bilang. Kalau saya enggak pulang, berarti istri dan anak saya juga enggak pulang. Bapak Ibu, sekalipun anak saya dari kecil, dia sudah ke sekolah minggu. Dari kecil, dia sudah main ke gereja. Tapi bagi saya, dari kecil sampai sekarang, dia tidak hanya berkata gini, karena papaku pendeta, hamba Tuhan, mamaku orang Kristen, rajin pelayanan, maka aku pasti diselamatkan. Enggak. Dia perlu berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Dia perlu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa dan aku perlu keselamatan daripadamu. Dia perlu punya sebuah relasi secara pribadi, pertobatan pribadi dengan Tuhan. Karena keselamatan itu tidak diturunkan. Keselamatan itu pribadi. Bapak Ibu, kita punya anak. Anak kita mungkin kita katakan, tapi Musa anak saya itu dari sekolah minggu saya udah antar ke gereja. Ada juga tipikal sekolah minggu kita, orang tua yang antar anak ke gereja, terus nanti orang tuanya pergi, jemput lagi, seperti itu. Ini kita katakan, tapi anak saya udah ke gereja loh, sudah dengar cerita, sudah naik remaja sekarang, sudah pemuda sekarang. Apakah dia bukan pengikut Tuhan? Kemudian saya tanya, pernahkah kamu memberitakan Injil kepada anakmu? Pernahkah kamu bertanya apakah dia yakin dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Atau kamu hanya mengkondisikan dia di dalam kegiatan gerejawi tanpa sebuah spiritualitas dia dengan Tuhan secara pribadi? Karena itu seringkali ada orang-orang yang berkata, Musa, anak saya bingung nih ya, saya sama anak saya. Nanti dia kuliah, nanti dia SMA di luar kota, di luar negeri. Saya khawatir dia nggak rajin ke gereja lagi. Saya khawatir dia jadi nggak percaya sama Tuhan lagi. Saya pikir kalau dia punya relasi secara pribadi dengan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu kirim dia untuk kuliah, dia akan punya relasi itu dengan Tuhan. Karena pertobatan itu, dia dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin kita katakan, tapi di keluarga saya ya, semuanya Kristen, maka saya Kristen. Papa mama saya itu terus mengarahkan saya ke gereja, maka sekarang saya ke gereja. Satu sisi positif, bersyukur kita punya orang tua yang Kristen. Tetapi sisi lain sama seperti konsepnya anak tadi. Keselamatan itu perlu urusan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bukan sebagai sebuah tradisi. Bukan sebatas ikut-ikutan. Tapi betul-betul kita berkata, Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan aku mau jadi murid Tuhan yang selalu mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, beberapa gereja-gereja mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Beberapa gereja mengadakan misalkan acara-acara tidak di dalam konsep ibadah, supaya apa? Membawa orang untuk bisa datang ke gereja. Itu baik sebagai jembatan.
Tetapi jembatan itu jangan pernah jadi sebuah tempat yang tidak pernah orang-orang yang dibawa itu tidak pernah diberitakan Injil, keselamatan itu. Sehingga akhirnya bertahun-tahun, saya lupa, minggu lalu Pak Chandra atau di mana saya dengar khotbah, ada orang-orang pelayanan usia indah seperti itu ya, mereka ngadakan angklung seperti itu ya, saya lupa di mana. Kemudian angklung itu diadakan ngajak orang-orang usia indah untuk latihan angklung dengan tujuan supaya memberitakan Injil pada orang yang belum mengenal Tuhan. Baik nggak? Baik. Tetapi sudah bertahun-tahun mereka sibuk latihan. Mereka sibuk, ini false, ini salah, besok kita tampil. Tetapi mereka tidak pernah yang dibawa yang belum mengenal Tuhan itu, tidak pernah diberitakan, kamu sudah percaya pada Tuhan atau belum. Orientasinya adalah latihan angklung, tetapi tidak pernah memberitakan Injil itu kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka menjadi pelayan yang hanya ikut, main angklung, datang, pelayanan, setelah itu ya ikut ibadah tapi nggak pernah percaya pada Tuhan dan menerima Kristus. Sehingga kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, maka bukan sekedar tradisi, bukan ikut-ikutan. Kemudian yang keempat adalah setia sampai akhir. Mengikuti Yesus dengan iman dan taat. Setia sampai akhir. Itu pengikut dan bukan ikut-ikutan. Bapak Ibu, suatu hari saya baca buku tentang seorang rekan. Saya dekat sama dia beberapa tahun lalu ketika COVID atau sebelum COVID. Karena pergumulan pelayanan akhirnya dia jatuh. Dan dia jatuh dalam dosa dan akhirnya dia pindah agama. Saya baca, saya dikasih bukunya dari Pak Tim, seperti itu ya. Dia tulis buku, bukan Pak Tim yang tulis buku, tapi teman saya ini. Dan kemudian saya baca kisahnya. Saya waktu dia pindah agama itu, saya telepon rekan pelayanan yang lain. Saya nangis waktu itu. Kemudian saya tulis di Facebook saya berkata kalau dia betul-betul, saya terus akan mendoakan dia dan kalau betul-betul dia adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, suatu hari dia akan kembali. Dan kami akan berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, kisahnya di dalam buku itu diceritakan bagaimana dia kembali. Sekalipun orang-orang Kristen memandang sebelah mata ketika dia kembali. Tetapi dia terus di dalam pergumulan itu untuk kembali, untuk percaya pada Tuhan, untuk bertobat, untuk kembali menjadi anak Tuhan. Kemarin saya lihat status teman kuliah saya waktu di Aletheia. Teman saya ini diundang untuk menjadi pembicara keluarga. Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan, pengikut yang sejati, bukan hanya di dalam waktu 10 tahun. Bukan hanya di dalam waktu sampai kita pensiun. Setelah itu kita bebas. Enggak. Kita dipanggil menjadi pengikut Tuhan setia sampai akhir. Bisa jatuh bangun? Bisa. Para murid itu apa yang mereka enggak jatuh bangun sih? Petrus itu jatuh bangun. Dia pernah menyangkal Yesus. Tidak kenal, bersumpah. Tetapi dia dipakai Tuhan. Dan Tuhan berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Siapa yang gak jatuh bangun lagi? Para murid jatuh bangun. Tetapi mereka dalam anugerah Tuhan, mereka setia sampai akhir. Bapak Ibu, kita bisa jatuh bangun? Bisa. Kita mungkin katakan musuh, tapi saya bergumul dengan dosa yang belum selesai. Saya jatuh lagi. Tetapi saya katakan, jangan terus berkata jatuh lagi, tapi katakan jatuh bangun lagi. Di dalam anugerah Tuhan. Sampai pada kita setia sampai akhir. Untuk ikut Tuhan. Ikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Ketika kita percaya dan taat kepadanya. Sampai akhir. Konsep Alkitab itu menarik. Perjamuan
terakhir. Kita akan berjumpa di dalam kekekalan itu. Saya ingat waktu saya selesai praktik 2 bulan di Balung. Balung itu Jember, Jawa Timur seperti itu. Kemudian kalimat terakhir yang saya katakan gini. Mungkin saya nggak akan pernah kembali ke tempat ini. Kalau kita tidak berjumpa lagi secara fisik, dan betul 20 tahun lebih saya nggak pernah pulang ke sana, ke Balung. Saya nggak pernah ke gereja itu lagi. Selesai saya praktik tempat lain, dan setelah lulus pun saya tidak kembali ke situ. Tetapi kalimat terakhir saya bilang gini, kalau kita nggak ketemu di dunia ini, saya berdoa biarlah kita ketemu di dalam kekekalan. Karena kita anak Tuhan. Bapak Ibu, itulah pengikut Tuhan, murid Tuhan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kita terus setia dan taat sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sehingga 2 poin, enggak terlalu kelihatan ya, 2 poin di sini dikatakan mengikut Tuhan Yesus adalah panggilan pribadi yang menuntut penyerahan, bukan sekedar ketertarikan. Berjalan bersama Yesus tidak otomatis menjadikan seseorang murid. Orang banyak mengikuti, tetapi seorang murid itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi doa kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, mau mengikutimu dengan sepenuh hati, berpegang pada kasih karuniamu, dan taat menjalankan misimu demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah lagu, saya undang rekan-rekan singer, ada sebuah lagu yang pasti kita tahu. Saya sengaja munculkan beberapa foto, 3 foto di dalam bagian ini. Saya berdoa biarlah ketika kita menggumulkan Land of Faith, yang entah di dalam target 5 tahun lagi mungkin bangunan itu berdiri. Tetapi biarlah di dalam proses itu kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi murid. Sehingga ketika nanti kita pindah ke sana, kita pindah dan kita terus diproses menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita nyanyikan pujian ini, ku mau jadi murid Yesus. Bait yang keempat kita nyanyikan bersama. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ya Tuhan. Di dalam hatiku, ku mau jadi mirip Yesus Tuhan. Biarkan musik mengiringi kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari di waktu 1-2 menit ini kita berdoa, merefleksikan secara pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita selama ini adalah pengikut Tuhan yang setia dan taat? Atau mungkin selama ini kita hanya ikut-ikutan? Ikut-ikutan karena dulu papa mama kita orang Kristen dan mereka bawa kita.
menjadi Kristen, tetapi kita tidak pernah percaya secara pribadi kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang Tuhan panggil dan Tuhan bentuk adalah pengikut, bukan orang yang ikut-ikutan. Yang Tuhan selamatkan adalah pengikut, bukan orang yang ikut-ikutan dan tidak peduli, hanya sekedar keuntungan baru mau ikut. Kalau tidak diuntungkan, tidak mau ikut. Saya berdoa biarlah kita bukan orang yang ikut-ikutan, bukan orang Kristen yang oportunis, tetapi sungguh-sungguh murid Tuhan. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan saat ini. Tuhan, Kau tahu setiap kami. Engkau tahu sudah berapa lama kami beribadah. Sudah berapa lama kami jadi orang yang beragama Kristen. Tetapi Engkau juga tahu apakah kami selama ini benar-benar adalah pengikut Tuhan, atau kami hanya sekedar ikut-ikutan, seolah-olah kami adalah murid Tuhan yang sejati. Tuhan, kami percaya pengikut dan murid Tuhan yang sejati pun bisa jatuh bangun, bisa bergumul, bisa lemah, bisa melakukan dosa. Tetapi kami terus mengarahkan hati hidup kami untuk belajar taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan terus tolong kami. Kalau mungkin di antara kami selama ini masih ikut-ikutan, biarlah Allah berurusan secara pribadi dengan kami, sehingga kami bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan bisa mengalami dan menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Kalau kami adalah pengikut Tuhan, biarlah kami terus setia sampai akhir, menjadi murid yang mau terus dituntun oleh Sang Guru Agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan Bu Astrid.